Bab 637. Nancy Ji yang pingsan. Saat itu malam, dan di aula utama Sekte Hang Yue, atmosfer yang tertekan membeku. Di atas, Master Tong Xuan sedang duduk seperti orang tua biasa, semua dengan wajah pucat. Awalnya, mereka semua mengasingkan diri, tetapi mereka dibangunkan oleh tetua. Ketika mereka mendengar laporan itu, mereka semua marah. Di bawah, Zhenyi berdiri di sana, keadaannya tidak terlalu baik. Pada saat ini, apa yang dia pikirkan adalah bahwa tidak peduli apa, dia akan menemukan orang yang melaporkan surat itu kepada Tong Xuan dan yang lainnya, dan kemudian menyiksanya hidup-hidup. Jika bukan karena orang itu, Tong Xuan dan yang lainnya tidak akan keluar di tengah malam untuk menegurnya. Kamu benar-benar berani. Bagaimanapun, keheningan di aula dipecahkan oleh teriakan keras dari Master Tong Xuan, bergabung dengan Sekte Zeng yang untuk menyerang Sekte King Yun, sekte yang memberi kamu kekuatan. Leluhur, aku pikir tidak ada yang salah dengan ini, jadi apa yang kamu tahu? Master Tong Xuan mendengus dan menyela kata-kata Zhenyi, jika Sekte King Yun dihancurkan, aku akan menjadi yang berikutnya. Sekte Hang Yue-ku, Sekte Hang Yue, tidakkah kamu mengerti kebenaran yang begitu sederhana? Sekte Hang Yue hari ini bukanlah Sekte Hang Yue di masa lalu. Zhenyi melirik Tong Xuan dan yang lainnya, kami dengan tentara yang kuat dan kuda yang kuat, bahkan jika aku menghadapi Sekte Zeng yang sendirian, aku tidak akan kalah. Kamu tidak tahu seberapa kuat Sekte Zeng yang... Master Tong Xuan berteriak, kamu mendorong Sekte Hang Yue ke dalam situasi yang tidak dapat ditebus. Kamu adalah seorang instruktor, tidak bisakah kamu membedakan situasinya? Aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, tarik pasukan. Sebelum Zhenyi bisa menyelesaikan kata-katanya, Sekte Hang Yue, leluhur lain dari Sekte Hang Yue, berkata dengan suara yang dalam. Segera. Seperti yang diperintahkan, Zhenyi menarik napas dalam-dalam, ekspresi wajahnya menjadi lebih jelek, dan bahkan ada tatapan ganas di matanya. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar, tetapi niat membunuh yang tak terkendali bocor. Jangan biarkan aku mencari tahu siapa yang memberitahu orang-orang tua ini, atau aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Instruktor. Begitu dia berjalan keluar, para tetua mengelilinginya. Ikuti perintahku, tarik pasukan, dan ikat ketiga putri keluarga Zhou dan kirim mereka ke kediamanku. Keluarga Zhou, ini. Tetua sedikit kesusahan, instruktor. Keluarga Zhou adalah keluarga yang berafiliasi dengan Sekte Hang Yue, dan kekuatannya tidak lemah. Jika kami melakukan ini, bukankah itu sedikit? Kalau begitu beritahu Zhou Batian bahwa jika dia tidak menyerahkan ketiga putrinya, dia akan musnah malam ini. Ekspresi wajah Zhenyi sangat menakutkan. Saat dia mengatakan itu, dia menjentikkan lengan bajunya tiba-tiba, berbalik dan menghilang di sini. Setelah dia pergi, para tetua ragu-ragu sejenak, ayo pergi, ayo pergi. Para leluhur menyalahkan mereka, dan Zhenyi berdiri, kita hanya bisa mengikuti perintah, dan tidak ada yang bisa menyinggung Zhenyi. Di sini, di aula utama Sekte Hang Yue, suasana tidak mereda karena kepergian Zhenyi, tetapi menjadi semakin tertekan. Kakak seperguruan, visi Zhenyi bahkan bukan 1,5 bintang lebih buruk dari Andreas Yang. Seru Sekte Hang Yue. Jangan sebut Andreas yang di hadapanku. Master Tong Xuan mendengus dingin dan berkata dengan wajah marah, adapun Zhenyi, aku akan mengawasinya sendiri. Siapa yang tidak melakukan kesalahan, dia masih perlu menghabiskan waktu, itu bukan masalah besar. Segera, pasukan Sekte Hang Yue, yang mengepung Sekte King Yun, diperintahkan untuk mundur. Perintah datang begitu cepat, dan pasukan Sekte Hang Yue mundur begitu cepat,
sehingga Sekte Zeng yang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bajingan! Ketika dia mendengar berita pengunduran diri Sekte Hang Yue, Ken Cheng sangat marah. Zhen Yi, beraninya kamu mempermainkanku. Tidak sesederhana itu. Di samping, Chor Luxin berkata dengan sungguh-sungguh, pasti Tong Xuan dan yang lainnya mendapat berita dan memerintahnya untuk menarik pasukan. Benar-benar melewatkan kesempatan emas. Tetua Sekte Zeng yang lainnya berkata dengan dingin. Tarik tentara. Bahkan dengan segala macam kemarahan, Ken Cheng masih ditekan. Meskipun dia marah, dia tidak kehilangan akal. Sekte Hang Yue dan Sekte Hang Yue menarik pasukan mereka, dengan keluarganya dari Sekte Zeng yang sangat sulit untuk menembus formasi batas wilayah Sekte Qing Yun. Terlebih lagi, yang dia takutkan adalah Sekte Qing Yun tiba-tiba keluar. Harus diketahui bahwa tentara yang dikirim Sekte Zeng yang untuk mengepung Sekte Qing Yun tidak semua pasukan, dan markas Sekte Qing Yun memiliki semua kekuatan. Jika Sekte Qing Yun membunuh mereka semua, pasukan Sekte Zeng yang pasti akan kalah. Segera, kurang dari 1/4 jam setelah penarikan Sekte Hang Yue, Sekte Zeng yang juga mundur, dan ada dua kata yang tertulis di wajah semua orang, kesal. Sekte Hang Yue dan Sekte Zeng yang pasti akan mundur. Orang-orang yang dikirim untuk menanyakan berita itu menghela nafas. Sekte Hang Yue, pasti ada perubahan, kalau tidak akan mundur semudah itu. Itu artinya, 3 pertarungan jarak dekat sekarang sudah berakhir untuk saat ini. Kalau tidak, apalagi yang bisa kita lakukan, terus bertarung. Seseorang melirik pria itu, jika kita terus bertarung, seluruh pasukan Nanchu akan terlibat. Ini bukan hanya pertempuran antara 3 sekte, itu akan menjadi pertempuran jarak dekat besar yang menyapu seluruh Nanchu. Itulah yang sebenarnya. Panggilan. Sekte Qing Yun berada di aula utama Sekte Qing Yun, menyaksikan Sekte Hang Yue dan Sekte Zeng yang menarik pasukan mereka. Simon Gongsun dan yang lainnya menghela nafas lega. Sekarang, aku sedikit merindukan Andreas Yang. Simon Gongsun menarik napas dalam-dalam. Jika instruktur Sekte Hang Yue masih dia, Sekte Qing Yunku pasti tidak akan mengalami kerugian yang begitu besar. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Leluhur Sekte Qing Yun membelai jenggotnya. 3 pertempuran jarak dekat. Ketiganya terluka, dan hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah beristirahat dan memulihkan diri. Di tengah malam, ketika Harley Ye masih tertidur, dia dibangunkan oleh Aaron Zhou dan yang lainnya. Apa? Harley Ye menggosok matanya yang mengantuk. Seperti yang kamu harapkan, pasukan telah mundur. Aaron Zhou tersenyum. Aku baru saja kembali dari menanyakan tentang berita bahwa Sekte Hang Yue dan Sekte Zeng yang telah mundur. Ini lebih cepat dari yang kukira. Tiba-tiba Harley Ye merasakan banyak energi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya, dan kemudian dia melihat ke pohon buah spiritual tidak jauh. Nancy Ji di bawah, dia masih memeluk lututnya, sangat tenang. Menarik pasukan begitu cepat, haruskah aku menemukan sesuatu untuk dilakukan Sekte Zeng Yang? Harley Ye masih menyentuh dagunya, dan saat dia menyentuhnya, dia menatap Nancy Ji. Merasa bahwa Harley Ye menatapnya sepanjang waktu, alis cantik Nancy Ji sedikit mengernyit, karena mata Harley Ye penuh dengan mata jahat, membuat orang memandangnya merasa sesuatu yang buruk akan selalu terjadi. Di sini, tangan Harley Ye yang menyentuh dagunya sudah mencapai lengannya, dan setelah menyentuhnya sebentar, dia mengeluarkan pil. Apa ini? Aaron Zhou dan Harrison Lee semua melihat pil di tangan Harley Ye. Barang bagus. Harley Ye menghancurkan pil itu dengan lembut. Tiba-tiba, aroma khusus memenuhi seluruh taman kecil dengan dia sebagai pusatnya. Wow, harum sekali. Hidung Aaron Zhou dan Harrison Lee berkedut, namun tak lama kemudian,
keduanya buru-buru mengaktifkan kekuatan spiritual. Sialan, ini dupa hipnotis. Di sini, Nancy Ji, yang tidak memiliki perlindungan kekuatan spiritual, mencium keharuman ini dan pingsan, duduk di bawah pohon buah spiritual, bersandar pada pohon buah spiritual di batang pohon. Melihat ini, Aaron Zhou dan Harrison Lee saling memandang. Kemudian, keduanya terbatuk kering dan menepuk bahu Harley Ye. Kamu pelan-pelan saja, kami akan keluar dan menjaga pintu untukmu. Penjaga, Harley Ye menatap keduanya dengan takjub. Jangan katakan apa-apa, kami mengerti. Keduanya saling mengedipkan mata, tersenyum sedikit sedih. Aku tidak menyangka kamu menyukai ini. Tiba-tiba, Harley Ye mengerti apa yang sedang terjadi, dan dua pelawak emosional berpikir bahwa dia terpesona oleh Nancy Ji dan akan menidurinya. Tidak heran mereka tertawa begitu celaka, tidak heran mereka tertawa sangat murah, mereka adalah dua pelacur. Demi hati nurani langit dan bumi, dia membuat Nancy Ji pingsan tidak untuk hal semacam itu. Melirik Aaron Zhou dan Harrison Lee seperti orang bodoh, Harley Ye berbalik dan berjalan menuju Nancy Ji. Melihat ini, Aaron Zhou dan Harrison Lee menggelengkan kepala mereka masing-masing, dan mereka tidak berniat keluar untuk melihat pintu sama sekali. Dalam situasi ini, mereka juga ingin menyaksikan siaran langsung. Hanya saja pemandangan malam musim semi yang mereka bayangkan tidak terjadi. Setelah Harley Ye berjalan, dia hanya menggaruk jari giok Nancy Ji dengan ringan, dan kemudian mengeluarkan 3 tetes darah. Tidak ada yang lain. Menonton adegan ini, Aaron Zhou dan Harrison Lee sedikit terpana dan linglung, hanya untuk mendapatkan 3 tetes darah. Kita terlalu berlebihan. Aaron Zhou dan Harrison Lee saling memandang lagi dan terbatuk-batuk. Kita berpikir kotor, sangat kotor. Di sini, Harley Ye telah memasukkan 3 tetes darah Nancy Ji ke dalam botol batu giok. Setelah melakukan ini, dia duduk di bangku batu dengan kaku, dan kemudian mengeluarkan sebuah buku kuno, dan membacanya dengan bermartabat, seperti orang normal. Kali ini, Aaron Zhou dan Harrison Lee menggaruk-garuk kepala, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Harley Ye. Segera, Nancy Ji bangun, dan dia tahu bahwa dia pingsan, jadi dia buru-buru memeriksa pakaiannya dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh, jadi dia membungkus tubuhnya dengan erat dan menatapnya dengan dingin. Namun, ketika dia melihat ke atas, Harley Ye sedang membaca buku dengan santai di sana. Di samping, Aaron Zhou dan Harrison Lee juga menatap langit berbintang, bulan malam ini benar-benar bulat. Setelah 3 atau 5 detik, Harley Ye meregang dengan kuat, merasa bahwa Nancy Ji masih menatapnya dengan dingin, jadi dia berpura-pura bingung dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Lihat aku seperti itu. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan?" Pipi Nancy Ji sedikit memerah, dada dan perutnya naik turun. "Apa yang telah kulakukan?" Harley Ye tampak polos. "Kenapa kamu tercengang? Dari mana asalnya? Hei, kamu bisa makan nasi tanpa pandang bulu, tetapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Kamu." Pipi Nancy Ji memerah lagi. Dia tidak tahu apakah dia marah atau malu. Entah apa yang terjadi setelah dia pingsan. Jika teknik dia tidak disegel, dia pasti akan menerkam dan mencekik Harley Ye sampai mati. "Awasi rumah, aku akan keluar sebentar." Merasakan aura kanibalisme Nancy Ji, Harley Ye menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. "Jaga dia baik-baik." Sebelum keluar, Harley Ye tidak lupa mengirimkan suaranya kepada Aaron Zhou dan Harrison Lee. "Tidak," keduanya berkata dengan tergesa-gesa, "bagaimana jika dia tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatan spiritualnya, kami tidak bisa melawannya. Jangan khawatir, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari baginya untuk mencabut larangan itu. Itu saja, terlihat bagus, jangan biarkan aku kehilangannya."
Aku pergi keluar dan melakukan hal besar yang akan mengguncang dunia. Secara visual, aku akan menambahkan api. Bersambung. Bab 638. Keadaan ini sangat kacau. Setelah meninggalkan taman kecil itu, Harley memisahkan tubuh inkarnasi dari satu teknik duplikasi. Kemudian, dia menyerahkan setetes darah Nancy G. Tak lama kemudian, teknik duplikasi tubuh inkarnasi berubah menjadi penampilan Nancy G. Semuanya menirukan 3 angka. Setelah menyelesaikan semua ini, Harley tidak lupa mengenakan jubah hitam di tubuh inkarnasi. Kemudian, dia tidak segan-segan untuk menyetrum 3 tetes darah yang diambil Nancy G. Yang untuk tujuan ini, yaitu menggunakan darah Nancy G untuk melakukan seni rahasia menutupi jiwa, agar tidak tertangkap oleh sinar spiritual. Ayo pergi. Mengatakan itu, ia telah melangkah ke formasi teleportasi. Di pagi hari, matahari hangat, dan kabut huru-hara dari 3 sekte berakhir sementara dengan mundurnya sekte Heng Yue dan sekte Zheng Yang. Semuanya telah dipulihkan. Semuanya berjalan dengan tertib. Tentu saja, ketika orang-orang Nancu mulai sibuk untuk hari baru, lolongan serigala memecah keheningan. Sekte Zheng Yang memberikan 90 juta batu spiritual batu, 100 pil ritual, 1004 pola pil ritual, dan 3000 senjata spiritual kelas atas datang ke puncak untuk menebus putri suci. Suara ini ditransmisikan olehnya menggunakan metode rahasia, seolah-olah telah menumbuhkan sayap dan menyebar ke seluruh Nancu. Tiba-tiba, dunia menjadi sunyi pada saat ini, dan bahkan burung-burung tua berhenti berkicau pada saat ini. Namun, setelah 1 atau 2 detik hening, tanah itu meledak. Siapa yang begitu berani mengikat putri suci sekte Zheng Yang, dan berani menuntut uang tebusan dari sekte Zheng Yang? Gelombang menguasai gelombang, seolah membanjiri, mengambil 90 juta batu spiritual, 100 pil spiritual, 1004 pola pil spiritual, dan 3000 senjata spiritual tingkat tinggi. Ini membutuhkan begitu banyak uang tebusan. Orang itu terlalu rakus. Tidak apa-apa. Sekte Zheng yang punya banyak uang. Di puncak Qiangshan, lihatlah. Banyak orang sudah memulai. Lalu, ada bayangan yang bergerak ke segala arah. Masing-masing berjalan di langit. Tujuannya puncak Qiangshan. Pada saat ini, jika melihat ke bawah dari langit, itu adalah aliran yang dibentuk oleh siluet orang. Dan Qiangshan setinggi 8.000 kaki seperti lautan. Dan laut berisi ratusan sungai. Tidak lama kemudian, sekelompok orang mendarat di puncak Qiangshan, dan langit diselimuti kegelapan. Dari kejauhan, mereka melihat seseorang duduk di atas batu dengan kaki disilangkan, dengan sosok berdiri di sampingnya. Tubuhnya ditutupi dengan jimat spiritual, yang pada dasarnya adalah jimat rahasia untuk menganugerahkan orang. Harry King. Di tempat, orang yang datang lebih dulu tercengang. Yang mengikat putri suci sekte Zheng yang adalah Harry King. Si jubah hitam yang di sebelahnya seharusnya Nancy G. Seseorang merenung. Anak ini sangat berani. Seseorang mendecakkan lidahnya. Ada keributan besar di Beichu. 100 teratas di panggung Feng Yun dipotong olehnya lebih dari setengah. Dan pasukan Beichu hampir diprovokasi olehnya. Dia bahkan pergi ke Nancu untuk melakukan sesuatu.
Pertama memenggal putra suci dari sekte Qing Yun, dan sekarang mengikat putri suci sekte Zheng Yang. Itu gila. Segera. Kisah Harry Qin mengikat putri suci sekte Zheng yang menyebar seperti sayap. Apa? Nancy Ji diikat oleh Harry Qin. Keluarga bangsawan situ. Seorang mata-mata yang baru saja kembali dari pihak sekte Qing Yun. Bahkan tidak sempat menelan air liurnya langsung menuju Qiongxian. Ini berita baru. Begitu pula pramuka dari keluarga bangsawan Sangguan, Harry Qin, dalam sekte-sekte Qing Yun. 3 atau 5 tubuh inkarnasi terbang keluar seperti cahaya ilahi, yang masing-masing adalah kultivator level alam langit semu yang langsung menuju Qiongxian dengan aura pembunuh. Menarik. Sekte Heng Yue di aula utama sekte Heng Yue. Ketika Zhen Yi mendengar berita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda dan tertawa. Dinasti Dacu hari ini, panggung Feng Yun menempatkannya di peringkat pertama. Harry Qin harus menjadi yang kedua. Nancy Ji peringkat ketiga. Peringkat kedua mengikat peringkat ketiga. Mendengarkan ini dia sangat bahagia. Harry Qin, kamu sedang mencari kematian. Di sekte Zheng Yang, puluhan bayangan tubuh inkarnasi telah terbang keluar. Dan semuanya mengesankan. Dan yang terlemah ada di puncak alam Kongming. Di antaranya ada 3 kultivator level alam langit semu. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah kalah satu demi satu dalam pertempuran. Dan mereka telah lama menahan amarah mereka, yang baru saja mereda. Harley Ye telah memberi mereka pertarungan seperti itu lagi. Sehingga kemarahan mereka tampaknya telah menemukan tempat untuk melampiaskan. Engah, engah, engah. Di aula utama kota kuno Qianqiu, siapapun yang mendengar berita ini, maupun itu leluhur sekte langit dan Jalvin Zong yang selalu tenang, atau leluhur 3 arah Samuel Gu dan Tuan Luya, pada saat yang sama menyemburkan teh secara bersamaan. Sialan. Setelah 1 atau 2 detik, seluruh kota kuno Qianqiu meledak, bergemuruh keras, mengikat mantan pacar untuk meminta tebusan. Saudara, kamu benar-benar saudaraku. Yunandi Xie dan yang lainnya hampir berlutut di tempat. Itu adalah ekspresi kekaguman. Tidak hanya mengikat mantan pacarmu, tapi kamu masih berani meminta uang tebusan. Sialan, apakah orang ini kecanduan menculik orang? Hanya manusia yang tidak tahu malu seperti Harley Ye yang bisa melakukan hal seperti itu. Sekelompok lelaki tua memarahi dan menjulurkan lidah. Secara visual, masalah ini akan tercatat dalam sejarah. Banyak orang membelai janggut mereka dengan sungguh-sungguh. Orang murahan nomor 1 dalam sejarah. Dia pasti tidak lain adalah dia. Kak, cepat kembali. Dia pergi ke Tuhan. Di taman kecil. Lancy yang mendengar berita itu menggosok alisnya dengan galak. Guru, bagaimana kalau aku mengganti namaku? Di lembah yang tenang, Harry Qin memandang Alones dengan sungguh-sungguh. Dia sangat rapi. Aku tidak berani menyebut namaku Harry Qin ketika keluar. Takut dipukuli sampai mati. Kalau tidak, ganti namamu menjadi Harley Ye. Alones tidak bisa menahan batuk kering dan berkata, mengikat Nancy Ji. Kamu benar-benar. Selain itu, Desi menggosok alisnya dengan keras. Wajahnya sangat marah. Di zaman kuno hanya dia yang mengikat mantan pacarnya untuk meminta tebusan. Jangan bicara. Aku tidak tahu jalan itu. Di gunung. Stanley Wu menggosok dahinya dengan keras. Yang membuatku penasaran adalah apakah anak itu akan memberikan mantan pacarnya. Di samping, Master Tai memegang tas di bawah matanya, mengeluarkan cincin asap.
dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Azula, orang yang kamu cintai sangat berani. Sali Hua dari keluarga bangsawan Haotian memandang Azula Haotian dengan ekspresi menghela nafas. Ya. Azula Haotian membuka mulutnya dengan ekspresi yang luar biasa indah. Bagaimana kalau kita memutuskan hubungan dengannya? Di sebuah restoran, William Wei, Robert Chen, Alvaro Lee dan Putri Suci Naura Su berkata dengan sungguh-sungguh. Jika orang lain tahu kita mengenalnya, akankah mereka memukul kita sampai mati? Nancu adalah sensasi. Dan Kyongshan yang kurang dikenal tiba-tiba menjadi tempat berkumpulnya semua kekuatan dari seluruh dunia. Melihat dari kejauhan, langit, gunung, tanah, dan lereng gunung semuanya adalah sosok hitam. Dan Kyongshan dikelilingi oleh udara. Harry Qin terbakar, Nancu mendidih, Beicu juga mendidih, dan seluruh dinasti Dacu digoreng. Harry Qin, di taman kecil kota kuno. Suara desis keras Nancy Ji menembus langit. Di samping, Aaron Zhou dan Harrison Lee tanpa sadar menutupi telinga mereka. Ekspresinya luar biasa. Sekarang, mereka bisa mengerti arti kata-kata yang ditinggalkan Harley Ye sebelum pergi. Secara visual, aku akan menambahkan api. Kali ini dia sangat populer. Dan namanya akan dikenal semua orang di dinasti Dacu. Apakah tidak akan ada masalah jika kita mengikutinya seperti ini? Kata Harrison Lee dengan sudut mulutnya berkedut. Aku tidak tahu apakah ada masalah. Kehidupan masa depan kita akan menjadi omong kosong karena dia. Kata Aaron Zhou dengan sungguh-sungguh. Nancy Ji, tidak jauh. Mengepalkan tangan gioknya erat-erat dan menginjak tanah. Itu adalah konsentrasinya. Dan seluruh tubuhnya jatuh ke dalam keadaan gila. Seluruh pipinya memerah. Dan dia tidak tahu apakah dia marah atau tidak. Dia adalah putri suci yang murni dan bersih. Tetapi saat ini dia memiliki keinginan untuk mencekik Harley Ye hidup-hidup. Di aula utama partai Tianxuan, Fuya bergegas kembali. Dan dia sangat emosional sehingga dia terbang ke aula utama dan tidak sabar untuk berbicara. Master Suci, tebak apa yang kutemui? Siapa yang kamu lihat? Mungkinkah kamu melihat Harley Ye? Jangan katakan itu. Itu benar. Fuya segera melambaikan tangannya. Dan berubah menjadi tirai air besar di aula. Adegan tirai air adalah adegan Kyongshan. Sosok hitam. Dan di tengah sosok adalah Harley Ye yang menyilang kakinya. Sial. Melihat Harley Ye. Konsentrasi Teresa Donghuang tidak bisa membantu tetapi meledak menjadi bahasa kotor. Dan berdiri tiba-tiba dari kursi. Matanya yang indah bersinar cerah. Ini dia. Aku tidak menyangka bocah ini masih hidup. Bersambung.